Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Saya hadir di channel Hartoyo Hartoyo untuk memenuhi janji saya, mengajak seluruh pemirsa untuk mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu membuat larutan pengusir hama dan penyakit dari bunga marigold yang lebih simpel. Oh ya, baiklah saya simak dan saya ikuti. Pertama, kita harus memikirkan berapa kita mau membuat larutan yang akan dibuat. Saya tetapkan 2 liter. Telah melihat jumlah tanaman yang terserang hama dan penyakit. Baiklah. Lalu kita kumpulkan bahan-bahannya. Pertama yang harus kita ambil adalah bunga marigold sekitar 12-15 kuntum. Selanjutnya siapkan bawang putih 4 siung yang besar-besar. Lalu kita siapkan tembakau atau tegesan sebanyak 2 genggam. Kemudian bunga marigold dan bawang putih kita tumbuk. Halus atau kasar-kasar juga tidak apa-apa. Seperti ini misalnya. Wah, saking asiknya saya lupa menyapa pemirsa yang hadir pada hari ini. Hahaha. Memang begitu kalau sudah tua. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga pertemuan kita hari ini lancar-lancar saja. Kita semua dalam kondisi sehat dan kita semua dimurahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Setelah selesai menggiling bawang putih dan bunga marigold, bahan tersebut kita pindahkan ke wadah yang lain. Lalu tambahkan tembaga puntung atau tegesan sekitar 2 genggam. Oh ya pemirsa, semua bahan ini beraroma tidak enak, menyengat, dan tidak disukai dengan hama dan penyakit tanaman. Kemudian kita tambahkan air 1,5 liter sampai 2 liter. Lalu diudak-udak agar semua terlarut dalam air. Kemudian ditutup untuk difermentasi 1 malam sampai 2 malam. Setelah cukup waktunya difermentasi, lalu disaring. Disaring untuk diambil airnya. Disaring sampai bersih agar air tidak menghambat saat disemprot-semprotkan. Lalu masukkan ke wadah atau alat penyemprot. Larutan sudah selesai kita buat dan siap untuk dipergunakan. Sekarang waktunya mengaplikasikan. Di hadapan kita banyak tanaman yang terserang hama dan penyakit tanaman. Di antaranya adalah kates atau pepaya. Kates pepaya ini adalah hasil cangkokan yang sudah mulai tumbuh segar dan mulai berbuah. Saat itu kemudian terserang kutu kebul dan sudah berhasil diatasi larutan yang pertama. Saat itu yang diserang adalah bagian daun dan buahnya atau bunganya. Dan sekarang hama sejenis kutu kebul menyerang bagian batang dari bawah sampai pertengahan. Kita langsung aplikasikan untuk disemprot-semprot dengan larutan yang baru saja kita buat. Disemprot-semprot secara merata ke seluruh bagian hingga seluruhnya rontok terlepas dari batang pepaya ini. Kutu-kutu yang menempel atau telur-telur kutu yang menempel. Penyemprotan ini harus kita lakukan setiap hari hingga hama dan penyakitnya terusir dan tidak mau lagi hinggap di tanaman pepaya ini. Bahkan mungkin mati. Penyemprotan hama penyakit pada tanaman pepaya ini sudah selesai dan dapat kita lihat kutu-kutu yang sudah rontok terlihat terlepas dari batang pepaya. Bertabur berserakan di bagian bawah di batu-batuannya. Setelah selesai kita menyemprot, selanjutnya jangan lupa memberi pupuk. Saya pergunakan pupuk organik, eco farming. Kita semprot-semprotkan saja ke bagian tanah, batang maupun daunnya. Dan saya juga mempergunakan pupuk organik konstan alami padat. Sebelum kita pergunakan, kita cairkan dulu. Lalu kita kocorkan di bagian tanahnya saja.
Kemudian di hadapan kita tanaman lain yang terserang hama dan penyakit adalah tanaman cabai. Ini adalah cabai besar. Saya lihat mungkin terserang kutu putih dan tungau. Untuk mengatasi tungau yang sudah menyerang seperti ini, sebaiknya dipotong saja batangnya. Kemudian kita tunggu tunasnya. Namun kita tetap semprot dengan larutan yang sudah kita buat. Ini pun demikian, sudah terserang tungau parah dan kita potong saja. Lalu kita semprot dengan larutan yang kita buat juga. Demikian juga ini terserang tungau juga parah, kita potong juga. Pemirsa, tidak ketinggalan tanaman cabai yang satu ini terserang hama dan penyakit. Kutu putih dan tungau juga. Dan yang satu ini kita coba untuk kita hilangkan daun-daun yang terserang kutu putih dan tungau. Yang satu ini mungkin bisa diatasi dengan cara dipangkas-pangkas daunnya yang terserang, kemudian kita semprot-semprot dengan larutan yang kita buat hingga merata. Akan kita lakukan disemprot setiap hari. Disemprot menyeluruh di bagian tanah, batang maupun daun-daunnya. Setelah itu juga dikocor dengan pupuk organik. Selain tanaman kates dan cabai, juga masih ada beberapa tanaman yang terserang hama dan penyakit, yaitu tanaman hias. Kutu-kutu yang menempel di daun sebaiknya kita potong saja. Kemudian daun dan batang yang masih bisa kita selamatkan kita semprot-semprot saja. Bukan satu tanaman hias saja yang terserang, tetapi beberapa tanaman hias terserang hama dan penyakit. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu juga kita beri pupuk. Wah, banyak sekali tanaman kita yang terserang hama dan penyakit tanaman. Demikian juga tanaman yang masih kecil ini juga terserang kutu kebul. Kita lakukan hal yang sama dan ini belum parah. Baik pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, hari ini sudah selesai kegiatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hasil tindakan kita hari ini akan kita laporkan lagi kepada pemirsa beberapa waktu mendatang. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, perlu disampaikan kesimpulan pertemuan ini. Baik, akan saya bacakan lebih dahulu catatannya dalam kegiatan kita hari ini. Pertama, kita telah berhasil membuat larutan pengusir hama dan penyakit secara simpel dengan bahan-bahan bunga maridul, bawang putih, tembakau atau tegesan dengan cara difermentasi 1 malam, dan telah kita aplikasikan ke tanaman pepaya, tanaman cabai, dan tanaman hias. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita hari ini. Atas perhatiannya telah mengikuti sampai selesai, menekan tombol like dan komen, juga share, juga double lonceng. Saya ucapkan terima kasih. Semoga perhatian kalian menjadi berkah dan dapat mengembangkan channel ini. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa menanam tanaman obat keluarga atau toga. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.